Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini, karena di video The Mystery kali ini aku akan ngebahas kisah sebenarnya dari sosok Siren Head. Sosok seram dan misterius yang akan kita bahas di video kali ini sempat menghebohkan dunia maya, khususnya di TikTok. Sosok seram yang bertubuh sangat jangkung, tinggi, memiliki kulit yang sudah menyatu dengan tulang layaknya mumi, dan kepalanya yang berbentuk dua sirine yang bisa mengeluarkan suara dari mulutnya yang kita lihat di video tadi bernama Siren Head. Siren Head adalah makhluk kriptid dan urban legend yang diciptakan oleh seorang freelance ilustrator asal Kanada, Trevor Henderson. Makhluk kriptid adalah jenis spesies yang keberadaannya masih tidak diakui oleh para ahli, namun telah dipercaya benar-benar nyata oleh masyarakat umum. Siren Head adalah makhluk kriptid dengan tubuh yang sangat tinggi mencapai 40 kaki yang sangat kurus dan hampir tertutup oleh daging kering seperti mumi dengan warna logam berkarat. Dia dikenal karena penampakan yang begitu aneh dan berbagai macam suara seram yang dikeluarkan dari kepalanya. Kepalanya sendiri berbentuk tiang logam dengan dua sirine atau megafon yang melekat padanya dan beberapa kabel hitam yang mengulir di sepanjang tubuhnya. Saat tertidur, Siren Head biasanya mengeluarkan white noise atau suara yang dapat menutupi suara lain yang terjadi secara alamiah di sebuah lingkungan seperti suara hujan, suara air mengalir, suara ombak, suara jangkrik, maupun suara kerumunan. Penampilan Siren Head juga dapat berubah tergantung dari siapa yang melihatnya. Setiap orang bisa saja melihat Siren Head dalam kondisi dan bentuk yang berbeda karena ia sering berkamuflase walaupun anatominya masih sama, yaitu sosok kurus dan berkerangka. Karena kemampuannya yang bisa berkamuflase dan berubah-ubah, Siren Head pernah terlihat seperti lampu jalan yang mengeluarkan cahaya dari kepalanya. Siren Head adalah predator yang sangat agresif, kejam, mengerikan, dan terampil yang membuatnya sangat berbahaya dan menakutkan. Siren Head juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan bisa menggunakan taktik menyamar yang begitu mulus dan juga bisa meniru suara-suara seseorang untuk bersembunyi lalu memikat mangsanya. Trevor Henderson menyebutkan bahwa sebenarnya Siren Head tidak membutuhkan mata, telinga, hidung, ataupun kemampuan merasakan getaran untuk dapat menemukan dan memangsa korbannya karena sifat supranaturalnya yang dapat menangkap suara para korban dan suara-suara di sekitarnya dari jauh lalu disimpan di dalam kaset atau tape recorder yang tertanam di dalam tubuhnya. Untuk menarik perhatian korbannya, Siren Head biasanya menirukan suara minta tolong, menyamar menjadi suara teman korban, melakukan percakapan, melakukan siaran radio, dan memainkan musik yang sangat keras sehingga membuat gendang telinga orang yang mendengarnya menjadi rusak dan pecah. Setelah menemukan korban, Siren Head melakukan penyiksaan dan serangan brutal lalu menangkap para korbannya. Sementara itu, orang-orang yang sudah ditangkap oleh Siren Head akan diduplikasi suaranya untuk mengelabui korban-korban selanjutnya. Selain itu, Siren Head juga mampu membunuh sekelompok orang dengan meniru suara teman mereka dan dapat menggunakan suara tersebut untuk memblokir tangisan-tangisan para korbannya. Dengan kekuatannya yang supernatural tersebut, Siren Head dapat merobohkan sebuah pohon dan berbagai benda berat sesuai dengan kemauannya. Siren Head kerap kali muncul di daerah terpencil atau daerah pinggiran kota yang sangat dekat dengan hutan belantara. Badannya yang sangat kurus dan berwarna seperti besi berkarat ini juga membuat Siren Head sangat mudah untuk bersembunyi dan mengelabui para korbannya karena bentuknya sama seperti pohon di hutan yang tidak bisa dibedakan. Beberapa yang kerap menjadi korban Siren Head adalah orang-orang yang tersesat di hutan, para pejalan kaki, bahkan anak-anak. Penampakan pertama Siren Head terjadi pada tahun 1996 ketika sebuah keluarga berlibur di Arizona Desert. Mereka dengan tidak sengaja mengambil sebuah kepala siren dari dekat di dekat dua tiang telepon. Kejadian kedua terjadi pada tahun 1978 saat Catherine
yang berusia 9 tahun hilang setelah menyelidiki suara-suara aneh yang berasal dari hutan di dekat halaman belakang rumahnya. Kakak perempuan Catherine melaporkan Catherine hilang. Sebelum hilang, Catherine mendengar suara ibunya yang memanggil mereka, padahal itu adalah suara duplikasi yang dilakukan oleh Siren Head. Dan semenjak saat itu, Catherine tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Kejadian ketiga terjadi pada tahun 1984 saat 4 remaja pergi berkemah di Taman Nasional Allegheny yang terdapat di Pennsylvania. Setelah mereka dilaporkan hilang, salah satu dari mereka muncul di depan pintu keluarganya sendirian dan mengatakan bahwa teman-temannya diambil oleh makhluk besar yang terdapat di hutan. Pada kejadian tersebut tidak ada jejak yang ditemukan kecuali sepatu sneakers yang jatuh dari dahan pohon tertinggi, dan itu pun ditemukan 1 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Kejadian keempat terjadi pada tahun 1990 saat seorang penjaga taman di Taman Nasional Raja Canyon menemukan seorang lelaki berpegangan pada cabang sebuah pohon sequoia yang letaknya 20 kaki dari tanah, yang tampaknya sangat mustahil apabila dilakukan oleh manusia. Ketika operasi penyelamatan sedang berlangsung, pria itu ditemukan tewas dengan banyak jaring di wajahnya, serta daun telinga, gendang telinga, dan matanya pun pecah. Kejadian kelima terjadi pada tahun 1992 saat seorang gelandangan mengaku melihat sesuatu yang setinggi tiang listrik melintas di sekitar pepohonan. Dia mengatakan bahwa kepalanya menyerupai tiang telepon dengan speaker menggantung dan bernyanyi seperti lagu lama di radio. Dan kejadian keenam terjadi pada tanggal 16 Juli 1995 saat Chad dan teman-temannya sedang hiking di salah satu hutan di mana mereka menemukan bahwa Siren Head sedang mengintai mereka. Menurut Chad, teman-temannya diculik oleh sesuatu raksasa yang berjalan melalui pohon-pohon yang menirukan suara mereka. Untungnya, Chad ditemukan dalam keadaan hidup walaupun dengan beberapa luka jahitan. Sementara itu, teman-teman Chad hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Secara keseluruhan, sudah terdapat 13 laporan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Siren Head, dan kemungkinan korban-korbannya akan bertambah menjadi banyak. Sekian video The Mystery kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku bahas di minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.